Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Udah lama kita nggak carpool atau podcast dari ini ya, podcast dari mobil. Alright guys, yang belum tahu kenalin, ini Ade Aye, panggilannya Mangklo. Rufi. Ini baru aja keluar dari pagar rumah menuju ke daerah Fatmawati ya. Ya, betul. Ke mes aku. Jadi si Ade ini Mangklo nih, kerjanya jauh gengs. Kerjanya mungkin butuh waktu 1 jaman ya. 1 jaman. 1,5 jam kalau naik motor, dan kalau naik mobil tergantung karena bisa ke tol. Kalau naik sepeda bisa tergantung dengkul masing-masing. tergantung dengkul masing-masing. Alright, tergantung dengkul masing-masing. Coba bisa dijelaskan dulu bagaimana ini kameranya bisa. Oh iya. Coba nih holdernya. Alright, mohon maaf atas gangguan teknisnya saudara-saudara. Coba dijelaskan dulu kita mau kemana? Ke mes. Jadi hari ini kemarin kan lagi day off aku. Day off ya, bukan day off. Day off. Day off. Alhamdulillah dapat day off hari Minggu, jadi bisa pulang. Oke. Terus sekarang udah masuk lagi. Nah, hari ini sih shift 2 ya, sore, jam setengah 2. Jadi sekarang lagi menuju ke kantor /mes. Oke. Karena mesnya juga di dekat kantor. Sebelahan gedungnya gitu. Oke. Terus Day off berarti ada day on-nya. Day on-nya itu di mana ya? Day on-nya itu ya tergantung dapat shift-nya di mana gitu. Jadi aku siapa yang tahu ya? Kerja di mana dulu deh? Ya, nih siapa yang tahu ya sebenarnya aku bukan sama kayak Mas Adin. Backgroundnya. Tapi siapa yang tahu, kuasa Tuhan aja. Sebelum jadi ya sekarang karena kerjanya barengan nih sekeluarga ngurusin COVID. Keluarga kita tuh keluarga COVID. Ngurusin COVID ya. Tapi jangan sampai kena COVID. Iya, jangan sampai. Jadi aku sekarang itu kerja di laboratorium high throughput. Apa? High throughput apa tuh? Jadi tuh kita tuh masal apa namanya? Massal cepat akurat massal cepat akurat terpercaya liputan 6. Gitu. Jadi apa namanya, di laboratorium ini kebetulan laboratoriumnya baru. Dan memang terinspirasi karena keadaan saat ini. Itu dimana jadi kita tuh pengetesan sampel PCR COVID. Pengetesan sampel PCR COVID. Sampel apa aja yang diambil, yang diterima, terus tesnya apa aja? Jadi di lab aku ini kita nerima sampel dari Pasienkes. Berupa swab, naso, dan oro. Swab, naso, dan oro berarti PCR, VTM-nya. Jadi kita terima VTM-nya. Terus juga di lab ini tuh ada sampling drive-thru. Kayak McD gitu ya? Kayak McD. Jadi kalau yang mau tes samplingnya itu bisa di lab kami gitu, drive-thru. Kayak kemarin contohnya si NG ya? Ya, NG sama Hesti. NG sama Hesti dari Tonight Show itu kemarin mampir. Oke, next. Terus jenis pemeriksaan semuanya jenis semua pemeriksaan yang bisa drive-thru? Kalau ya bisa
PCR, swab sama rapid antigen dan antibody. Ush, rapid test antigen udah bisa? Udah. Mantap. Lanjut. Jadi yang perlu untuk yang lagi nyari tempat tes buat swab maupun rapid bisa langsung ke lab aku. Langsung? Nggak bisa langsung. Dari order dulu ke daftar dulu? Daftarnya itu ini dulu, online dulu. Dan bisa nentuin tanggal sendiri, mau tanggal berapa, kayak gitu. Oh, jadi misalnya kayak Mas Adi nih, katakanlah mau berangkat keluar kota, habis itu sehari sebelumnya mau ngebook untuk tes sampling, bisa gitu? Bisa, tapi tergantung disesuaikan juga dengan jadwal keberangkatan. Maksudnya kita nggak bisa hamin 1 dari berangkatnya. Iya pasti. Ya kan? Terus? Nah di lab aku itu bisa hasil keluar bisa H+1 sampai H+3 tergantung. Maksimal H+ berapa? Yang paling lama? Ada ininya, ada price listnya. Oh, alright. Jadi ada yang H+1, ada yang H+3 kayak gitu. Oke. Ada uang, ada jasa ya. Alright. Daftarnya lewat mana? Bisa di telepon di 021 Oke. Nanti bisa langsung hubungi ID adik gua di nggak bisa ya. Udah ntar di Anissa Marufi. Oke. Apalagi nomor teleponnya 021 8086 6080. Seminggu aku di resepsionis apal kan aku. Oke, bisa dicatat ya, gengs. Ada website khusus atau aplikasi khusus gitu? Kalau aplikasinya aku kurang tahu karena pendaftaran itu kita nggak bikin pendaftaran, jadi kayak beda kantor juga. Jadi gitu. Di situ tuh cuman hanya khusus labnya aja. Kalau untuk informasi segala apapun itu di helpline di nomor yang tadi. Okay. Oh, itu untuk ngebook apa untuk apa sih tadi? Untuk daftar. Ngasih. Untuk daftar ya. Daftar informasi apapun, terus juga kalau misalnya ada keluhan bisa hubungin di situ. Oke. Kalau daftar nanti dipanggil, ditelepon. Nanti ada jadwalnya, dapat jadwalnya. Dapat jadwalnya, datang sendiri ke sana. Ya, jadi kayak ada tanggal berapa, jam berapa. Oke. Jadi tinggal datang ke situ sesuai dengan jadwalnya. Oke. Jadi mungkin nambahin dikit aja, gengs. Lokasinya tuh ada persis di bawah MRT Fatmawati. Ya, MRT Fatmawati. Jadi kalian bisa namanya tuh nggak terlalu susah untuk nyari. Kalian bisa gunain MRT juga buat kesana atau ini. Iya, atau kameranya begini lagi. Aduh, oke. Ini dadakan, jadi iya, tidak dipersiapkan. Kayak itu dipersiapkan. Alright. Aku mau nanya apa lagi tadi ya? Terus apa? Sebelum masuk ke perbincangan. Oke. Jadi sebenarnya ini kita pemanasan dulu, gengs ya. Ini sambil benerin kamera yang sebentar lagi pengen jatuh ini. Ya. Background dulu deh. Background di apa kok bisa nyasar ke sini? Aku sama sekali tidak ada background kesehatan. Oh, ada orang tua. Analis, iya. ya gitu deh. Keturunan tapi nggak nurun gitu. Keturunan tapi nggak turun tanjakan. Oke, terus? Gitu. Nah, kenapa bisa masuk ke sini? Karena aku lulusannya ilmu kelautan. Oke, oceanografi. Aku fokusnya di mikro. What? Molekuler, genetik molekuler of oceanography. Oke, terus. Jadi karena aku backgroundnya itu molekuler, aku pakai PCR. Jadi aku daftarlah ke sini. Jadi di bagian oceanografi molekuler itu lebih sering ke labnya daripada ke lautnya gitu maksudnya. Oke. Yeah. Jadi ke lautnya cuma ngambil sampel aja sih. Oke, jadi lebih familiar ke alat-alat lab gitu ya. Oke. Gitu. Nah, karena aku punya pengalaman menggunakan PCR, jadi aku daftar di situ, di lab itu sebagai lab technician. Lab technician. Yang
ngetes PCR, yang ngetes COVID pakai PCR. Yang ngetes COVID pakai PCR, alright. Gitu deh. Oke, that was good, that was fun. Dan memang juga kalau lagi kayak gini, tes yang paling akurat itu memang pakai PCR ya guys. Kalau misalnya kalian mau pakai rapid itu bisa juga sebenarnya untuk deteksi awal, cuman bukan jadi salah satu marker yang apa ya, yang akurat, terpercaya gitu ya. Karena kameranya jatuh terus. Kamera jatuh terus. Enggak kok, Oh ya, masih langsung. oh masih langsung, oke. Nice. Serius. Oke. Dicek aja di ininya di IG ya, kan gampang. Terus. Oke, dan yang panik duluan. Oke, nyampe mana tadi? Nyampe It was fun. Pakai rapid nggak? Pakai rapid nggak terlalu akurat, tapi pakai CR itu bisa dibilang definitif, yang pasti. Karena ada kemarin aku terima beberapa pasien, ada 2 atau 3 total yang pernah pernah aku posting juga salah satu ronsennya. Itu yang orang sering bilang happy hypoxia guys. Happy hypoxia, waktu di rapid test dia negatif, tapi waktu di ronsen paru-parunya acak-acakan. Wah, tapi pas di PCR dia otomatis positif. Well, that's it, gunanya PCR. Dan karena berhubung kemarin aing tahu kalau si Ade ini pernah menjalankan sistem PCR di lab, so I was recommended, ya oke, cobalah, siapa tahu masuk. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Nah, pengalaman pertama nih, ini kan bisa dibilang langsung des gitu kan, melenceng jauh. Gimana masuk ke area area kesehatan lah ya kalau umumnya, lebih khususnya tuh medik laboratorik. How is it feel? Awalnya kan mikirnya kayak aku ini kok punya pengalaman PCR gitu kan. Oke. Dan jadi ya kayak nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi pas lagi training tuh kayak ya banyak istilah yang aku nggak tahu kayak gitu. Terus juga jangankan dari segi kesehatannya ya yang udah pasti nggak tahu gitu. Oke. Dari segi pengalaman labnya pun juga ya gimana ya, karena labnya juga terbatas dulu waktu kuliah. Jadi tuh mereka udah pakai yang canggih gitu. Jadi yang di kantor sekarang tuh lebih advance banget karena PCR-nya pun juga otomatis, mesin otomatis gitu. Jadi kita cuma mindahin sampelnya aja ke microtube untuk di running. Udah nanti tinggal mesinnya aja yang jalan gitu. Mau contoh salah satu yang lucunya? Apa tuh? Jadi lagi ngebahas soal autoclave. Autoclave tau kan? Ini autoclave. Nah, di mereka ini ya udah jelas ya autoclave-nya autoclave yang bagus ya, yang otomatis ya. Jadi tuh kayak aku ngomongin autoclave dengan kompor. Mereka ngomongnya autoclave dengan mesin otomatis gitu. Jadi itu lucu banget, kayak tandanya apa kalau misalnya autoclave-nya bisa berfungsi gitu kan. Ya aku bilang aja karena aku kan pakai kompor ya. Aku bilang aja nutup uapnya keluar karena nutupnya nggak rapet. Kan kalau misalnya kan nutupnya kan bener gitu kan. Terus jadi kayak nutupnya nggak rapet, uapnya keluar. Iya bisa gitu. Jadi orangnya tuh kayak bingung gitu. Orang tuh bingung kenapa ya, emang aku salah ya, padahal kan emang begitu gitu. Taunya itu terus aku dikasih tahu kan. Jadi itu caranya adalah, jadi kayak misalnya gini, ditanya lagi sama dia. Terus kalau misalnya jalan nih, running maksudnya iya jalan, tetap jalan, tapi
kita gimana caranya kita bisa tahu kalau itu tuh bener-bener berjalan dengan baik, maksudnya bener-bener ke autoclave gitu, nggak cuma mesinnya doang yang jalan gitu kan. Aku nggak tahu gitu. Terus di situ soalnya tuh kalau misalnya uapnya udah bocor ya udah dimatiin lagi kompornya, diulang lagi, ditutup lagi kayak gitu kan. Karena ini pakai mesin. Terus dikasih tahu katanya ada kertas indikatornya yang ditempel. Kalau misalnya sudah mencapai suhu 121, dia akan berubah jadi hitam gitu kan. Nah itu nggak diajarin waktu di lab. Ya gimana juga mau diajarin ya, orang pakai kompor juga gitu ya. Jadi itu ya gitulah. Jadi aku yang tadinya pengalamannya di lab yang sederhana gitu kan, yang membutuhkan kreativitas gitu, yang harus nyangkul sendiri. Iya gitu kan, karena nggak ada jadi kreatif gitu kan, kita menciptakan suatu hal alat yang baru gitu. Terus berbeda dengan sekarang di tempat kerjaku yang benar-benar tinggal iya gitu kan. Iya betul sekali gitu. Oke. Jadi ya norak gitu. Norak di awal. Terus kalau yang lain gimana? Norak juga nggak? Terus pengalaman, jadi kan karena masih probation ya. Jadi kan nyicip tuh di posisi ini. Itu pertama kali karena tadinya kan di warehouse, ternyata yang megang si ibu logistiknya ini libur pas hari Sabtu. Jadinya aku dipindahin ke bantuin ke drive thru yang sampler. Pertama kali pakai APD yang disposable, bukan yang hazmat ya. Dan itu di luar, dan aku nggak expect bakal di luar kan. Jadi waktu itu aku belum sarapan dan aku kayak ya mau pingsan gitu deh. Berapa lama tuh pakai itu tuh? Nggak lama sih, kayaknya paling cuma berapa? 6 jam, 5 jam. 5 jam dari jam startnya? Dari jam 9. Startnya dari jam 9? Sampai jam? Sampai jam berapa ya? Jam berapa ya? Nggak inget. Oke, lewat waktu sholat? Lewat sih. Kalau nggak salah kalau jam 9 mulainya tuh jam 4 pulangnya. Oke, terus gitu. sholatnya gimana? Sholatnya ya di ini lah. Di apa? Di jama? Di jama. Oke, ini kita masuk ke bahasan utama ya, gengs. Tatkala adik saya bertanya bagaimana sholat ketika di posisi seperti ini. Waktu itu aku lagi nggak sholat. Waktu itu lagi nggak sholat. Jadi waktu itu pertama kali aku mikir tuh yang waktu aku di resepsionis. Kalau di resepsionis itu kita udah pakai scrub, udah pakai baju oka. Oke, udah pakai scrub. Jadi kayak waktu pas waktu resepsionis, aku pas waktu udah mulai sholat lagi. Terus kayak aku mikir, ntar aku gimana sholatnya ya, karena waktu itu aku masuknya sore jam 3 kayak gitu. Terus ntar aku asar gimana ya sholatnya, kataku gitu kan. Terus baru inget, oh iya bisa di jama gitu kan. Nah gitu deh, jadi aku ngajak Mas Adin untuk bikin podcast ini untuk membahas tentang sholat di jama. Oke. Hal yang pertama yang ingin Anda tanyakan apa? Mungkin dibahas macam-macamnya kan, ada macam-macamnya kan. Macam-macam sholat. Tuh. Jama. Terus ketentuannya, syaratnya, kayak kan jama ada yang di jama aja, ada yang di jama 2 rakaat. Oke. Gitu kan. Diskon ya. Diskon seperti itu. Apakah kan yang setahu aku ya, kalau yang di 2 rakaat itu kan kalau misalnya kita kepepet banget dalam keadaan yang buru-buru. Nah sedangkan kan kita kerja itu sebenarnya nggak buru-buru juga sih. Gitu kan. Apakah boleh di jama 2-2 gitu. Terus ada jama, ada kodok. Jama. Kodok. Kan saya ini kan ilmu agamanya tidak seperti kakak saya. Kodok. Jadi saya bertanya gitu. Karena saya juga yang nggak jarang banget ya aku jama. Ya buat apa ngejama juga kan. Gitu. Seperti itu. Oke.
Aduh, udah lama banget gak dengar kata di kodok. Yang sering itu jamaah Yang tasbih seringnya aku kodok puasa. sama jamaah kodok. Jadi oke, ini dari pengalaman aja ya. Kita gabung sama ilmu istilahnya tuh, ilmu mondok. Kalau opsi sholat ya benar ada ini ya, terutama untuk yang di jamak, namanya jamak ya guys, namanya jamak tuh tidak lebih dari satu jamak kan, dua jamak dua. Jamak itu menggabungkan yang satu sama yang lain gitu, terutama yang ini namanya sholat. Oke, nah udah itu kita sholat aja apa ya, buru-buru nggak oke. Ini lampu nggak masang hazard. Kalau ngomongin soal yang kayak gini, sholat yang bisa dijama itu cuma 4 Ya. Zuhur, asar, maghrib bisa, subuh nggak bisa. Subuh karena cuma 2, jadi harus ditegakkan sendiri gitu. Kalau untuk apa nih? Mas Adi tuh bingung kalau nggak ditanya. Ini aja ya, sesuai dengan kasus aku aja ya. Ya, boleh Jadi deh, boleh deh. waktu itu aku masuk jam 3 sore. Masuk jam 3 sore, oke. Ya. Baru mau asar. Iya, baru masuk, tapi belum masuk asar kan. Jadi otomatis ya aku masuknya tuh datangnya jam setengah 2. Tapi operan jam 3 kayak gitu loh. Ya kan, berarti kan udah belum masuk waktu asar. Jadi aku bisa jamak kan tuh antara zuhur sama asar di waktu zuhur kan. Betul. Betul kan? Betul. Pinter gue mah. Terus aku selesai itu jam setengah 10 selesai shiftnya. Malam. Berarti kan harus jamak juga. Harus gabungin juga kan. Isya sama maghrib kayak gitu. Betul kan? Betul. Nah, terus itu kalau nggak salah jamak juga ada macamnya juga kan. Jamak ya nggak apa-apa, sebutin aja, salah aja. Nah, terus gitu deh. Nah, terus bisa nggak digabung dua-dua kayak gitu? Oke, kalau kasus yang pertama boleh. Jadi kan ada kondisi tertentu di mana jamak itu boleh dilakukan. Satu dalam perjalanan kayak gini. Cuman yang dikatakan dalam perjalanan yang boleh dijamak itu yang seperti apa? Itu tergantung kondisi. Kalau misalnya kita kayak gini nih di jalan tol, terus ada rest area, ada masjid, nah itu nggak ada alasan. Jadi waktu misalnya ada waktu berhenti sholat gitu. Kecuali kalau ada sesuatu yang diburu-buru atau yang dipertahankan, misalnya ngantuk gitu kan. Ngantuk itu tuh ada beberapa orang yang dia nggak bisa nahan ngantuk, ada yang memang dia benar-benar bisa nahan ngantuk. Nah, tapi pas dia berhenti, dia nanti ngantuknya timbul, makanya ditunda. Atau dalam kasus ini driver bis itu kan dia nggak bisa berhenti itu di sembarang tempat gitu kan. Dia hanya bisa berhenti di tempat makan yang sudah disediakan atau di poolnya kalau udah nyampe gitu. Terus lagi sama kayak kalau kereta ya mungkin masih bisa autopilot kali ya. Cewek baru lagi bro. Siapa nih? Bukan Ade boy, Ade. Terus macet. Kalau untuk kasus kita, terutama yang waktunya itu memang ada sip-sipannya. Kalau misalnya memang udah ada, ini pasti bakal lewat nih ininya nih, bakal lewat apa sih namanya waktu sholatnya, benar dikerjain aja di awal daripada nanti nggak bisa dikerjain. Dalam hal ini namanya namanya tuh dulu aja istilahnya apa sih, mempersiapkan diri gitu. Mempersiapkan diri itu nggak masalah, itu ada juga ininya, peraturannya. Nah kalau misalnya telat
kalau misalnya telat, di sini ada beberapa pendapat. Satu, bisa digabung, tapi pelaksanaannya ini ada yang berbeda-beda. Satu, waktu sholat yang dikerjakan itu waktu sholat yang tertinggal dulu baru yang sekarang. Misal contoh kasusnya kayak tadi maghrib ya, tiba-tiba pulang jam 10 nih, nggak ada ada uzur, nggak bisa ngerjain sholat, baru selesai jam 10, udah lewat, maghribnya udah lewat, isanya udah lewat juga ya, udah lewat waktu awalnya. Nah itu ada yang bilang maghrib dulu dikerjain baru isya. Itu maghrib dulu dikerjain baru isya, alasannya diurutkan dengan waktu sholatnya gitu. Nah ada juga yang bilang isya dulu baru maghrib yang dikerjain. Isya dulu baru maghrib yang dikerjain. Nah pendapat yang ini bisa dibilang itu karena waktunya ya waktunya waktu isya, jadi yang dikerjakan yang utamanya yang isya dulu, baru nanti bayar istilahnya, bayar yang maghrib, sama kayak kalau utang puasa. Nah itu prinsipnya gitu. Terus mana yang bisa didiskon, mana yang nggak bisa didiskon, namanya jamaah takdim gitu ya. Nah, kenapa? Berarti tadi itu bisa ngerjain isya dulu baru maghrib, dan bisa ngerjain maghrib dulu baru isya. Iya. Jadi dua-duanya. Kalau sejauh ini sih dua-duanya memang udah ada ini ya, ada dalilnya, ada hadisnya, ada petunjuknya. Meskipun beda mazhab apa gimana gitu, nggak begitu detail masa dan tahu. Tapi dua-duanya ada ininya, ada ada dalilnya. Jadi insya Allah mau pilih yang manapun bisa, yang penting sholatnya jalan. Nah itu yang penting sholatnya jalan. Itu mana yang boleh di diskon, mana yang nggak boleh diskon. Balik lagi ke tingkat emergency. Kalau misalnya nggak ada uzur, misalnya nih kita lagi jalan kayak gini, terus mau dijama, kalau misalnya nggak ada uzur berupa waktu, kemudian stamina atau tenaga, itu bisa itu pakai yang pertama yang nggak didiskon. Kalau misalnya nggak ada uzur, kecuali kalau misalnya kecapean, terus waktunya cuma dikasih istirahat sedikit, itu pakai yang dua-dua gitu. Cuman yang bisa didiskon ini cuma zuhur sama asar. Kalau maghrib sama isya nggak bisa, karena maghribnya nggak bisa didiskon. Gitu, karena maghribnya nggak bisa didiskon. Gitu, simpel sih sebenarnya. Jadi sholatnya bisa tetap dilaksanakan. Gitu. Yang jadi permasalahan adalah ketika pakai APD atau hazmat yang kalau udah dibuka nggak bisa dipakai lagi dan harus mandi dulu karena udah terkontaminasi, biar nggak akumulasi udara yang ada di dalam baju. Ya otomatis kan nggak bisa nggak bisa menjalankan sholat tepat waktu. Nah pilihannya dua. Satu, selesaiin kerjaan habis itu jalanin sholat. Kedua, kalau teman Mas Adin milih sholatnya dengan kondisi kayak gitu tapi tayamum. Nah, terus kalau tayamum gimana caranya? Kan nggak boleh ganggu. Nah, ini yang agak tricky. Kalau bener juga ya. Itu kemarin aku nanya juga sama Sadin. Nah, bisa aja tayamum, cuman kan ya nggak bisa megang anggota badan gitu maksudnya. Nggak bisa. Masa ya lu mau begini ya COVID semua gitu kan. Kalau mau kenalin, ini ada namanya Rufi.
kalau teman Mas Adin malah dulu ini mau tayamum terus bagaimana, terus harus begini di dinding harus begini gitu kan. Kan gokil. Jadi kan kalau tayamum tuh kan yang penting kan dua anggota yang kena, satu muka, satunya lagi tangan. Nah di sini uzurnya itu nggak bisa kontak atau kena ini kali ya, kena skin secara langsung. Apa gawe ngantar adek mau ngantar adek. Terus dia ngambil pendapat atau kondisinya Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub itu kan dia sakit kulit sakit kulit dan nggak bisa kena air, terus juga nggak bisa kena sesuatu yang apa ya, kayak debu-debuan kayak gitu. Tapi Nabi Ayub itu selalu sholat. Nah dia ngambil prinsipnya seperti itu. Jadi meskipun kondisinya dia pakai hazmat, tetap dia sholat kayak gitu. Jadi waktu itu case-nya kayak gini. Mas Adin jaga malam, udah mau selesai tuh subuh ya. Nah waktu mau subuh itu pas banget abis azan subuh ada pasien datang. Pasien COVID kan. Pasien COVID otomatis pakai mesin COVID apa? Muka apa sih? Muka tangan. Muka tangan. Kondisinya subuh. Nah, terus pasiennya juga agak sedikit jelek gitu kan. Jadi otomatis pertolongan pertama dulu buat si pasiennya. Setelah pertolongan pertama itu pun menghabisin waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, dan udah mau masuk waktu syuruk gitu kan. Pas udah mau masuk waktu syuruk, Mas Adin udah selesai. Pas banget kan, biasanya kan memang mereka dulu yang nge-handle baru Mas Adin. Jadi Mas Adin udah selesai, dianya belum. Nah kalau dia buka baju pasiennya, dia pasti ke pasien lagi gitu. Ini uzurnya di sini nih, Jadi dia akhirnya ya udah cari bangku, madhab kiblat, sholat. Cuman ya Mas Adin sih mungkin berdiri masih oke lah ya, karena dia masih bisa berdiri. Kalau duduk kan buat yang disabilitas. Cuman ya is oke lah kalau Mas Adin ngambil ilmunya di sini yang dia apa namanya, nggak pakai duduk lah ya, posisinya duduk is oke. Dan itu dia lakuin sholat sunnah subuh, Ba'diyah sih, qobla subuh sama sholat subuh gitu. Jadi dia lebih mementingkan yang penting sholat. Kalau misalnya mukanya memang nggak bisa terjamah, ya maskernya yang atau face shieldnya yang diusap gitu. Di sini tangannya kan otomatis ya pasti ketutupan ini kan. Ya udah kayak gitu aja, biasa. Terus nih masih ada waktu kan? Masih banyak, masih jauh, masih nyampe mana nih Pasar Minggu. Terus gimana nih caranya, kayak bukan ngasih tahu, bukan mengirosi juga sih, tapi kayak kan masih ada orang yang bekerja seperti itu tapi pokoknya pengennya sholat gitu kan. Nah gimana caranya supaya sama-sama enak gitu loh Mas taunya. Jadi kita nggak menggurui juga, tapi supaya ya semuanya sama-sama enak. Karena beberapa dari temanku pun ada yang mereka masih sholat. Nggak beda sama pilihan kita kan, yang di jama'. Nah mereka tuh tetap sholat di ruang ganti dengan scrub gitu, kayak gitu. Jadi kayak waktu sholat terus mereka ya lepas N95, lepas gloves, terus mereka sholat kayak gitu. Tapi mereka masih dalam pakaian scrub gitu, pakai oka gitu. Terus juga ada lagi kemarin yang aku lagi di observe di main lab, dia sholat Jumat. Aku sih yakinnya dia nggak mandi dulu, jadi cuman ganti baju aja. Kalau untuk sholat Jumat gitu, sholat Jumat dan sholat fardu ada yang dua-duanya gitu. Oke, kalau misalnya untuk melaksanakan sholat, yang penting itu kan wudu, bukan hadas kecil ya, bukan hadas besar. Jadi hadas besar mungkin bisa
di skip gitu ya, bisa di skip. Tapi yang wajibnya, yang rukunnya itu wudhu pasti. Enggak, maksudnya mereka itu kan kayak gini loh, kalau misalnya mereka sholat pakai scrub, pakai mukena, berarti kan mukena juga terkontaminasi, maksud aku gitu. Oke. Terus juga mereka sholat itu di ruang ganti. Di situ kan ada, akunya juga ngeri, makanya aku tetap pilih untuk jamak karena aku takut gitu loh. Terus juga mukenanya pasti dibawa pulang ke mes, ngerti nggak? Wah. Ya kan, bahaya kan. Terus yang namanya mukena pasti nggak dipakai sekali doang. Ya. Gitu kan, mereka pakai lagi. Iya, kalau misalnya pakainya itu ditinggal di ruang ganti, itu juga tetap nggak boleh sih kalau menurut aku. Oke. Terus kalau misalnya mereka bawa lagi ke mes, mereka pakai itu lagi dengan baju bersih. Jadi ya pertama, gimana cara aku ngasih taunya gitu, supaya mereka juga nggak tersinggung. Buat mereka yang mendengarkan, ini jawaban dari dokter yang menangani PPI ya, penanggulangan penyakit infeksi, penanggulangan pencegahan dan penyakit infeksi. Jadi barang-barang infeksius itu haram keluar dari zona merah atau zona kuning gitu ya. Itu haram hukumnya karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Terus juga baju yang kita pakai itu otomatis terkontaminasi, benar tadi, terkontaminasi, dan pasti penularannya atau penjabaran perluasan bakterinya itu lebih parah lah istilahnya. Bener tuh kata Dokter Tomo, CDC itu ngeluarin alur PPI atau penanggulangan penyakit infeksi. Itu barang infeksius boleh keluar sejauh zona kuning aja. Zona merah itu memang area kita kerja. Zona kuning itu tempat bisa transisi antara infeksi sama nggak infeksius. Kalau setelahnya itu zona hijau gitu ya. Nah, habis itu untuk yang masalah sholat tadi, bisa aja sholat pakai hazmat, pakai sajadah. Cuman sajadahnya itu memang ditempatkan di ruangan tempat infeksius dan nggak dibawa kemana-mana. Pun kalau misalnya mau mau sholat pakai mukena, ya mukenanya di situ dan nggak boleh dibawa pulang, harus dicuci di CSSD, di tempat sterilisator. Oke. Boleh dipindah aja kalau misalnya kameranya goyang-goyang. Kalau misalnya sampai lepas masker, waduh, itu sebenarnya gini deh. Kalau dia masih berada di ruangan infeksius, ya itu terserah dia. Berarti dia itu membuka pertahanan. Sedangkan pertahanan dari COVID ini cuman masker sama hazmat gitu. Kalau misalnya dibuka, otomatis ya udah ketularan pasti. Jangankan buka masker di ruangan yang zona kuning, yang zona merah, yang zona kuning pun yang tempat transisi pasti tertularkan gitu. Jadi kalau menurut aku lebih baik sholat, kalau misalnya mau sholat tepat waktu, oke, pakai sistem yang udah dibilang tadi, pakai hazmat nggak apa-apa, itu nggak ada masalah karena tidak memberatkan kan. Coba kalian scroll komennya Dr. Tomo, di sini dia bilang intinya Islam itu tidak memperberat. Jadi kalian itu bisa mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan kalau udah ada sistemnya nih, dijalanin aja. Karena kalau misalnya kalian berbuat seperti itu sama aja itu kalian membawa mudarat bagi yang lain gitu.
Kalau misalnya nih, ya bayangkan aja gini, lo beol gitu kan. Kalau sistem untuk disinfektan beol itu cebok, ya kan? Disinfektan itu cebok. Tapi lo nggak cebok, lo langsung pakai celana, terus lo main ke ruang steril, dalam hal ini mungkin lab. Sekarang gua tanya, labnya terkontaminasi enggak? Paling enggak nih, tempat duduk yang lo dudukin bekas lo beol enggak dicebok, itu pasti ada sisanya gitu. Apalagi nggak cuci tangan, wah itu gawat banget. Jadi percuma aja kalau misalnya kalian bekerja nih. Nah, ini juga selalu saya tekankan gitu kan sama kolega-kolega gitu. Pokoknya kalau misalnya mau masuk ke ruangan infeksius harus wajib pakai N95 atau masker bedah berlapis-lapis, terserah mau 3 lapis kayak mau 4 lapis, mau 5 lapis, mau kue lapis, terserah. Tapi jangan sekali-kali membawa barang infeksius keluar atau pulang ke rumah. Kalau mau bawa pulang ke rumah boleh, tapi harus sedia kantong infeksius, dan itu nggak boleh dipakai, harus langsung dicuci. Haram hukumnya. Haram di sini bukan berarti hukum Islam ya, cuman lebih ke arah mudorot yang Anda bawa. Sedangkan orang yang menyebabkan kemudorotan itu dosa. Jadi mau kalian sholat jengkang-jengking kayak gimana, kalau kalian habluminanasnya nggak jalan, ya percuma aja kalau habluminallah kayak gitu kan. Apalagi gitu. Yang menjauhi suspek COVID, Kagak usah curhat. padahal dia sendiri tuh nggak hygiene gitu. Oke, ya itu sebenarnya balik ke ini ya, apa ya istilahnya tuh, wawasan yang dia dapat. Karena memang nggak semua orang yang punya wawasan COVID bisa menerapkan itu dengan baik itu untuk dirinya atau maupun orang lain. Yang pertama, don't hurt feeling. Kalau misalnya itu jangan gampang tersinggung. Cuman juga yang misalnya katakanlah ada nih punya teman yang kayak gitu, ya jangan digituin juga, karena kasusnya nanti kayak kasus penyakit HIV. Mereka kan sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, yang salah dia memang. Katakanlah di sini yang salah dia memang makan narkoba lah, seks bebas lah. Cuman apakah dia salah ke Anda? Enggak. Waspada tetap, bantu untuk proteksi sama penyembuhan dia, itu wajib. Cuman untuk pengucilan itu enggak ini sih, enggak banget, karena secara psikologis itu bakal mempengaruhi imunitas. Gitu. Boleh labnya dikasih lihat. Sudah nyampe. Ya guys ya, sudah nyampe di ini. Alright. Ya Mbak. Kemes ya Nganter Pak? ya. Kemes. Oke, kalian bisa drive thru di sini guys kalau misalnya itu ya. Itu yang tempat gitunya ya? Iya, drive-thru-nya. Drive-thru-nya ada mas pakai baju merah. Itu yang walk through, yang yang waktu jalan. Ya. Oke deh. Oke, untuk bahasan kita kali ini sholat sama mekanisme pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi. Ya. Karena ini bahaya banget, gengs. Honestly, to be honest, ini bukannya gimana-gimana. Kalau kalian mau ngeliat sebahaya apa, kalian bisa kepoin aja Instagram gua. Di situ gua ada beberapa hal yang gua posting untuk simptom sama gejala yang pasien COVID rasakan gitu. Termasuk kemarin yang pernah gua bahas itu happy hypoxia.
Kalau misalnya untuk yang lain-lainnya bisa dibahas lagi di pertemuan berikutnya sambil ngobrol-ngobrol lagi bersama Mangklo. Oke guys, jangan lupa di like, comment, follow di Instagram. Jangan lupa di subscribe juga. Kalau misalnya ada yang salah mohon maaf, tinggal di komen aja mana bagian yang salah. Nanti kita review lagi ya berikutnya. Oke gengs, stay fresh, stay safe, bye bye. Bye.